Hasil survei FSGI, guru mengeluhkan batasan kuota umum yang sedikit yaitu hanya 5 GB, sedangkan kuota belajar terlalu banyak hingga 45 GB per bulannya. Padahal pada praktiknya masih ada aplikasi di luar aplikasi rujukan pada kuota belajar yang lebih dikenal guru dan siswa. Di sisi lain, tingkat pengenalan dan penggunaan yang rendah terhadap aplikasi pembelajaran rata-rata di bawah 50%. Sehingga penyerapan jumlah kuota belajar menjadi rendah atau tidak efektif. Dalam survei juga disebutkan aplikasi yang banyak digunakan itu diantaranya WhatsApp, Telegram, Messenger, YouTube, Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan Cisco Webex. Untuk itu, FSGI merekomendasikan aplikasi tersebut bisa masuk dalam aplikasi rujukan pada kuota belajar. Selain itu, aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh sekolah maupun Pemda juga diminta masuk dalam aplikasi rujukan pada kuota belajar, agar anggaran yang telah terpakai selama ini tidak jadi sia-sia. Jika Kemendikbud tidak melaksanakan permintaan tersebut, maka pilihannya adalah memperbesar jumlah kuota pada kuota umum. Idealnya jumlah kuota umum lebih besar daripada kuota belajar. Kuota belajar. Bagi kami hal ini menunjukkan bahwa perencanaan bantuan kuota internet dilakukan dengan tidak cermat. Ketidakcermatan ini berasal dari tidak akuratnya data implementasi PJJ di lapangan. Dan kami menduga bahwa potensi buang-buang uang negara juga dapat ditimbulkan karena sebagian aplikasi rujukan yang ada pada kuota belajar bukanlah aplikasi populer yang digunakan selama PJJ. Lebih jauh, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah untuk mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan pendidikan jarak jauh PJJ. Salah satunya mengenai kurikulum khusus atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Salah satunya mengenai kurikulum khusus atau kurikulum 2013 yang disederhanakan, yang nyaris belum dirasakan oleh siswa dan orang tua. Guru masih menggunakan kurikulum 2013 dan memberi banyak penugasan, padahal pembelajaran dilakukan searah. Harinya kan ngomong begitu, jadi bahwa kebijakan yang dilakukan apakah secara substansi dipahami, kedua apakah mampu diimplementasikan, ketiga apakah berdampak. Jadi setelah dilakukan kurikulum 2013 yang disederhanakan, itu kebijakan kan. Lalu apakah sekarang berdampak kurikulum itu pada proses PJJ? Nggak pernah ada gitu ya evaluasi semacam ini gitu. Kalau mereka kemudian melakukan, kenapa nggak disampaikan ke publik? Kalau memang Kemdikbud melakukan, kenapa tidak ada perubahan? Kalau Kemdikbud melakukan, kenapa gitu? Tidak ada langkah-langkah perbaikan gitu. Jadi kemungkinan besar ya tidak dilakukan. Kalaupun dilakukan, jangan-jangan hanya ditaruh di meja gitu, habis diskusikan, tapi tidak kemudian mencoba memperbaiki. Pada awal Agustus lalu, Kemendikbud menyediakan 3 pilihan kurikulum pada situasi khusus pandemi ini, yaitu kurikulum nasional, kurikulum darurat, dan kurikulum sederhana yang dilakukan secara mandiri. Kemendikbud diminta mendorong Dinas Pendidikan di daerah untuk menentukan satu penggunaan kurikulum khusus atau K13 yang disederhanakan demi mempermudah pembelajaran guru dan siswa. Desy Aretonang, Aryo Asmoro, Jakarta.